program Ramadan Cinta Persisri, program kolaborasi pimpinan Pusat Persatuan Islam Isri bersama Persis TV. Pemirsa Ramadan Cinta Persisri, ucap syukur senantiasa kita panjatkan kepada Zat yang Maha Syakur, yang Dia tidak pernah tidur dan senantiasa memberikan nikmat yang tidak terukur, tidak memilih kepada yang kufur ataupun kepada yang syukur. Dan alhamdulillah hari ini kita bersyukur bisa menerima kembali kenikmatan ibadah di bulan Ramadan, terkhusus di Ramadan 1444 Hijriah, dengan kita laksanakan dengan hati yang senantiasa riang gembira. Ya, pemirsa Ramadan Cinta Persisri, saum adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah dari saum tersebut diantaranya adalah kesehatan. Kesehatan lahir dan juga kesehatan batin. Dan insya Allah bersama kita hari ini alhamdulillah sudah bergabung Ibu Lia yang nanti akan memaparkan tentang kesehatan mental, pengaruh dari saum di bulan Ramadan. Apa kabar Ibu Lia? Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Alin? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu, berkat doa Ibu dan juga doa dari semuanya. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, para pemirsa Ramadan Cinta Persisri, sebelum kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau, kami infokan dulu, beliau adalah ibu dari 3 orang putra putri dan alhamdulillah sudah punya 1 cucu, dan menurut kabar mau 2 ya Ibu Insya Allah. Mudah-mudahan lahirannya nanti lancar dan diberi kesehatan, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Beliau juga seorang daiyah di pimpinan Pusat Persisri, juga di staf ahli pimpinan Pusat Persisri. Beliau juga konselor dan terapis, pemateri parenting, sebagai ustadzah juga di pesantren dan pengisi pemateri di banyak tempat, di berbagai instansi dan lembaga. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga beliau. Dan sebelum kita masuk ke materi, para pemirsa Ramadan Cinta Persisri, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Pemirsa Ramadan Cinta Persisri, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di program Ramadan Cinta Persisri. Baiklah, tidak berlama-lama, kami serahkan seluruhnya waktu kepada Ibu Lia untuk menyampaikan ilmu tentang pengaruh ibadah saum terhadap kesehatan mental. Kami persilakan Ibu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa Ramadan Cinta Persisri, alhamdulillah sore ini kita bisa bergabung. Insya Allah saya ingin memaparkan tentang bagaimana pengaruh saum terhadap kesehatan mental. Sebagaimana tentu para pemirsa Ramadan Cinta Persisri sangat hafal, bahkan sudah paham betul bahwa dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Bahwa semoga kita ini adalah termasuk orang-orang yang terpanggil. Karena di sini yang dipanggil adalah wahai orang yang beriman. Nah, tentu kalau ada satu perintah yang Allah perintahkan kepada umatnya pasti akan sangat banyak manfaat. Nah, sekarang salah satunya adalah ibadah saum di bulan Ramadan. Kita sering mendengar tentang sehat mental. Apa sih sebenarnya siapa yang seperti apa yang sehat mental itu? Seperti apa yang sehat mental itu? Nah, orang yang sehat mental, ya kesehatan mental sendiri artinya pengertiannya adalah bahwa seseorang yang bisa mengendalikan pikiran, emosi sesuai dengan perilaku yang muncul. Sehingga terjadi keharmonisan dalam fungsi-fungsi jiwanya. Tentu kita juga dalam kehidupan sehari-hari sering bertemu barangkali dengan orang-orang yang kok saum tapi ternyata masih tetap marah-marah. Ya. Atau misalnya justru dengan saum masih ada orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengendalikan jiwanya. Nah, tentu hal ini adalah spesifik. Tapi justru dengan saum di bulan Ramadan ini adalah salah satu cara bagaimana seseorang kalau ingin menjadi sehat secara mental. Nah, tidak hanya mental, dari segi fisik saum itu luar biasa banyak sekali hikmahnya ya. Nah, dari segi fisik kita bisa terjadi metabolisme pencernaan yang lebih sehat ya, terjadi perkembangannya lebih normal, berfungsi untuk melakukan tugas-tugasnya dengan sehat. Fungsi organ-organ kita dengan saum itu kan ada istirahat ya. Selama setahun nah kita diberikan waktu sebulan ini untuk lebih sehat secara fisik. Nah, secara mental, kejiwaan tentu seseorang bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan atau memanage stresnya itu adalah berlatih dengan saum ya. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita pahami tatkala kita saum dan kita ingin sehat secara mental? Tentu di sini yang paling penting adalah dengan saum terjadinya atau muncul insight itu adalah paham diri. Oh, aku lagi ibadah ya. Ternyata tatkala kita muncul nih emosi, tatkala kita sadar astagfirullah ya, aku sedang saum. Tentu kita bisa mengendalikannya. Nah, tatkala kita punya pembiasaan yang positif ya di saat saum ini kendalikan emosi. Tidak semua emosi negatif buruk ya, karena emosi negatif juga penting untuk proteksi diri. Tapi tentu kalau keseharian kita penuh dengan sampah-sampah emosi negatif, nah ini mungkin yang akan menjadi mental tidak sehat. Nah, mudah-mudahan dengan saum di bulan Ramadan ini kita melatih lagi, mencas lagi ya, dicas lagi jiwa kita supaya fungsi-fungsi jiwa berjalan sesuai dengan yang bisa diterima oleh lingkungan. Sehingga kita bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi dengan lingkungan ya. Nah, dalam saum juga ada mengandung unsur terapeutiknya ibadah ya, terapeutik secara ibadah ini ada terapis juga ya. Dalam ibadah yaitu terjadi pergerakan fisik, ada restrukturisasinya secara kognitif ya. Karena ternyata saum ini sangat mempengaruhi cara kerja otak kita ya. Jadi mungkin kita yang terasanya aduh haus, lapar kok jadi lemas. Nah, padahal secara tidak sadar sebenarnya terjadi satu alur bahwa pikiran kita lebih jernih, kita selalu ingin berpikir positif dan tentu kenapa yang menjadikan perilaku kita akan lebih tenang karena tentu di sini unsur keimanan. Kita saum hanya untuk Allah. Tidak ada yang tahu apakah betul saum atau tidak ya. Seseorang bisa dilihat saum atau tidaknya bukan berarti dia tidak makan di depan orang atau tidak minum. Apakah benar saum? Tidak bisa seperti itu karena betul-betul saum itu adalah ibadah Allah sendiri yang langsung melihatnya, yang langsung menilainya. Nah, jadi ini benar-benar mencas bahwa bagaimana kita juga menjadi orang yang jujur. Bagaimana muraqabah kita. Kita tidak bisa melihat Allah tapi Allah selalu mengawasi kita, ini yang paling penting. Sehingga secara tidak langsung terjadilah suatu alur secara fisik kemudian juga alur secara psikologis
yang membentuk mental kita menjadi lebih sehat. Ya. Nah, secara fisik tentu bisa terlihat kita makan kan jadi tidak berlebih. Kalau biasanya dari pagi sampai siang, sore, malam terus aja ya asupan masuk terus ya. Nah, tentu kalau dengan saum, insya Allah istirahat mungkin ya, proses organ-organ pencernaan kita bisa beristirahat, dan kita juga tentu tatkala berbuka saum itu tidak segala dengan bernafsu ingin segala dimakan, tidak seperti itu. Nah, kalau anak-anak kan seperti itu ya. Kalau anak-anak itu segala dikumpulin kalau lagi saum itu ya. Kalau yang sudah akil balik, yang sudah remaja atau orang dewasa tentu tidak seperti itu, karena ternyata ada tahapannya. Apa dulu yang harus diminum gitu, yang manis dulu, yang hangat gitu ya. Kemudian kalau makan korma tidak langsung sekaligus, satu dulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi secara alur fisik ini menimbulkan bahwa fisik kita insya Allah akan lebih sehat. Nah, sekarang secara alur psikologisnya terjadi penjagaan secara hati, dan dengan saum ini ternyata suasana hati kita benar-benar menjadi muncul yang mood yang enak gitu, menjadi suasana hati yang bahagia, merasa bersyukur, merasa qanaah. Nah, mudah-mudahan seperti itu kan harapannya ya, sehingga ini mempengaruhi pikiran dan perilaku kita ya. Nah, agar tidak muncul sikap-sikap negatif yang dapat mengurangi pahala puasa, tentu dengan konsep pengendalian diri ini yang paling penting. Ternyata saum ini adalah melatih diri kita untuk belajar mengendalikan diri. Itu utamanya sebenarnya ya. Jadi dari segi psikologis yang paling terasah itu adalah pengendalian diri. Tatkala misalnya emosi kita istighfar, oh aku sedang saum ya. Tatkala muncul emosi-emosi yang negatif tuh muncul, sering itu kan, karena ya kita yakin bahwa ternyata setan itu menggoda kan terus-menerus. Tidak hanya yang berpuasa pun tetap digoda ya, bahwa summa latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an sama'ilhim wa an sa'ilhim. Nah, itu betul-betul kita setiap saat benar-benar selalu digoda oleh setan. Nah, makanya alangkah bersyukurnya kita sebagai umat muslim dan muslimah, ternyata kita oleh Allah tiap tahun ini diperintahkan saum untuk mencas mental kita, fisik kita. Itu barangkali Bu Elin ya yang saya luar sampaikan. biasa. Ya Ibu Lia ini sedikit ya untuk tanda-tanda orang yang yaitu sudah sehat mental secara utuh itu seperti bagaimana? Orang yang sehat mental ya. Orang yang sehat mental dia pasti selalu merasa happy, bahagia. Unsurnya itu adalah penuh dengan qanaah, rasa cukup, kemudian ada rasa syukur. La in sakartum la azidanakumnya itu terlihat. Itu yang sehat mental, karena dia sangat tahu betul kapasitas dirinya. Apa kelebihan saya, kekurangan saya apa, dan dia merasa bahagia dengan apa yang ada dalam dirinya. Kemudian dia merasa bahwa orang lain pun adalah menyayangiku, orang lain pun adalah suka padaku. Karena yang tidak sehat mental selalu berpikirnya, wah orang lain mungkin gak suka ya sama saya jadi tidak percaya diri, saya jadi sulit untuk beradaptasi. Nah, sehingga dia dalam bersosialisasi, bersilaturahmi itu betul-betul penuh dengan kecurigaan. Nah, kalau yang sehat mental tidak parno banget gitu ya, tidak paranoid. Nah, kalau udah muncul paranoid terus-menerus, hati-hati ada apa dengan diri kita. Itu salah satunya ya. Ya, Masya Allah, terima kasih Ibu Lia untuk paparan ilmunya yang luar biasa. Jazakillah khairan. Di sini ada beberapa yang bertanya. Tetapi sebelum kita ke pertanyaan, para pemirsa Ramadan Cinta Persistri, kita ikuti dulu apa yang akan tayang berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack,
free Rihlah Maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Ya, alhamdulillah para pemirsa Ramadan Cinta Persisri, kita bergabung kembali di program di sore hari ini, dan kita langsung akan izin Ibu akan kami sampaikan pertanyaan. Tadi Ibu sudah memaparkan tentang pengaruh saum terhadap kesehatan mental. Nah, di antara yang sudah dipaparkan tadi, masih ada yang mau bertanya, mungkin ingin lebih jelas lagi manfaat saum gitu Bu. Manfaat saum untuk kesehatan mental itu apa lagi gitu Bu? Sangat luar biasa ya, dengan saum itu sangat berdampak pada pembentukan mental, pengelolaan emosi dan pengendalian di self controlnya itu betul-betul terlatih. Nah, makanya kita sangat bersyukur dengan saum ini kita belajar terus mengontrol diri kita, karena memang harus ada saatnya setiap orang itu bermuhasabah. Sudah seperti apakah aku ini di usia seperti ini, apakah masih bisa mengendalikan emosi, atau misalnya bagaimana saya ini apakah penuh dengan emosi-emosi negatif, atau bahkan justru penuh dengan sampah-sampah emosi. Nah, kalau menurut saya dengan saum ini mudah-mudahan kita membersihkan sampah-sampah emosi, karena jangan dianggap sepele tentang jiwa ya. Banyak orang yang tanpa sadar kekurangan nutrisi jiwa. Nah, sholatnya mah sholat gitu ya, tapi dia kan, kita dari kecil itu butuh yang disebut kasih sayang, senyuman, penghargaan, self esteem ya. Nah, penghargaan dari orang lain, kemudian muncul percaya diri karena dia merasa berharga. Seseorang itu perlu eksistensi diri. Setiap orang punya, untuk eksistensi diri itu butuh ya. Tapi ada di sebagian orang yang ternyata banyak mengalami trauma, banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak begitu menyenangkan. Nah, ini semua insya Allah dengan saum kita jadi terlatih. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita harapannya ingin seperti apa, tapi ternyata fakta berbeda. Nah, kalau yang paham betul kan bahwa ya Allah, ternyata aku diuji. Bukankah kata Allah, tidak mungkin orang masuk surga ya ujung-ujung gitu ya, atau tiba-tiba langsung masuk surga. Pasti tentu dengan ujian. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk menuju kita ingin di sisi Allah itu pasti dengan ujian-ujian dalam kehidupan. Kalau orang tidak berdamai dengan apa yang terjadi pada dirinya, ini yang sering menyebabkan sakit secara mental. Nah, di bulan Ramadan ini dengan saum ini mudah-mudahan masalah-masalah dalam kehidupan itu bisa perlahan terselesaikan. Karena apa? Karena saya ingin menerima qada dan qadar yang Allah berikan. Kita tidak bisa jadi sutradara dalam kehidupan kita sendiri. Ada skenarionya. Allah memberikan skenarionya yang kita tidak bisa ngatur-ngatur sendiri. Nah, dengan saum inilah kita benar-benar berpasrah kepada Allah, kemudian dengan makanan tidak masuk terus-menerus kan, dari subuh sampai nanti maghrib. Di situ terjadi ada semacam untuk penenangan, menenangkan diri, bermuhasabah. Karena apa? Saum itu kan tadi saya jelaskan bahwa sangat memperbaiki mood. Suasana hati itu betul-betul terasa dengan baik dengan saum itu ya, karena memang ini berpengaruh juga dengan hormon-hormon yang berkaitan dengan stres, itu akan menurun. Orang stres itu kan hormon kortisolnya tuh langsung ya terus saja ngocor di dalam diri itu. Nah, itu dengan saum insya Allah ya, siapa yang tidak akan stres? Hidup itu udah stres sebenarnya. Stres itu artinya bahwa segala keinginan kita ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, padahal kalau kita yang betul-betul bahwa hidup ini adalah kita menjalankan jadwal yang Allah berikan. Ada takdirnya, takdir juga kan ada yang mu'alaq dan mubrad, ada yang kita bisa ikut
berpengaruh kita usaha kita, tapi ada juga yang memang itu adalah hak prerogatif Allah ya. Nah, jadi banyak sekali insya Allah manfaatnya dan sangat terasa. Dan untuk meningkatkan kita juga makom kita ya, kalau misalnya kita ada kesalahan kepada orang lain atau kita sendiri juga ingin memaafkan, forgiveness-nya itu akan muncul. Jadi tidak menyimpan kedendaman ya, tazkiyatun nafsnya itu juga terlatih insya Allah dengan saum itu. Nah sehingga dengan tazkiyatun nafs kita yang lebih tenang lagi, seperti dalam surat dijelaskan ya, surat Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadhuli fi ibadi wadhuli jannah. Nah untuk menuju nafs mutmainnah itu salah satunya menurut saya dengan saum yang betul-betul kita fokus, dinikmati bahwa ini adalah ibadah yang terindah yang Allah berikan untuk kita berlatih. Pasti manfaatnya sangat banyak ya. Sangat banyak sekali, Masya Allah. Ada satu lagi, Ibu Lia mohon izin. Untuk anak-anak balita gitu ya, yang sedang berlatih saum, itu pun harus mentalnya harus sehat juga. Barangkali ada tips dari Ibu untuk ibu-ibu muda atau untuk nenek-nenek yang punya cucu yang sedang berlatih saum supaya mental cucunya juga sehat. Barangkali ada tips 1 atau 2. Baik, untuk anak-anak ya. Jadi untuk anak-anak seperti apakah saum ini manfaat untuk anak-anak? Tentu ya. Nah, anak-anak khususnya golden age ya atau childhood ya, usia-usia itu adalah yang paling penting mereka belajar itu lewat visual. Kemudian auditori dan kinestetik dengan dilakukan bersama. Nah, latihan saum, mereka kan melihat, oh ayah ibunya saum, ini udah pembelajaran. Karena yang paling penting untuk anak-anak itu adalah role model, contoh model ya. Oh ayah ibunya kok enggak makan ya, biasa sarapan kok enggak, oh berarti lagi saum. Nah kita kan di situ dakwah dari sejak kecil ya. Ada yang mau saum, oh iya, ada yang saumnya sampai jam 9, sampai jam 12 misalnya, itu latih. Nah kenapa kita harus mengenalkan? Supaya jadi habit. Jadi segala sesuatu perilaku yang positif awalnya selalu dari pembiasaan positif. Jadi mula-mula habit dulu, pembiasaan. Kemudian anak-anak kita dari bayi itu membuat skema ya. Di otaknya tuh dia membuat skema, oh kalau begini, jadi begitu misalnya. Nanti terpola. Oh kalau orang Muslim, orang Islam itu ada saum di bulan Ramadan. Nah terpola, akhirnya jadilah karakter. Nah kalau sudah jadi karakter, jadilah personality, kepribadian orang Islam atau kepribadian Muslim dan Muslimah, pasti salah satunya saum di bulan Ramadan. Sangat penting untuk anak-anak sebagai contoh model dan sebagai habit pembiasaan. Karena ternyata belajar agama atau menjalankan ajaran agama, khususnya ajaran Islam kita ya, nggak bisa dadakan. Itu harus dari sejak dini diperlihatkan secara visual, didengarkan dan dilakukan bersama. Kayak sholat berjamaah, anak-anak kan bingung kalau kamu harus sholat ke masjid loh. Ayah ibunya sholat enggak ya? Atau ayo ngaji ke masjid. Ayah terlihat ngaji enggak ya atau ibu ya? Karena ternyata itu yang paling cepat meresap. Jadi anak-anak ini dari kecil tanpa kita sadari mengintroyeksi, menyerap apa yang dia lihat. Ya, yang paling pertama dilihat tentu ya kita. Jadi ayah ibu adalah aktor dan aktris di rumahnya, gitu Belin. Pemirsa Ramadan Cinta Persisri, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dan Masya Allah apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lia mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, kepada Ibu Lia barangkali silakan untuk menyampaikan pesan mungkin untuk semua anggota di Persisri. Ya, baik, insya Allah mudah-mudahan dengan saum kita bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Karena tentu ini sangat penting supaya apa? Orang yang sehat mental insya Allah dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dia bisa mengatasi permasalahan hidup sehari-hari. Dan dia pun mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian juga dia menjadi orang yang selalu bersemangat, termotivasi untuk
hidup lebih berprestasi lagi baik di dunia maupun di akhirat ya, karena kita dalam hidup ini kan harus berimbang ya, dunia dan akhirat. Doanya juga kan seperti itu ya, hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat ya. Nah, sehat mental merupakan sesuatu yang sangat urgen karena tatkala individu paham dan termotivasi dan mampu mengaktualisasikan dirinya, insya Allah menjadi pribadi yang benar-benar membuat orang sekelilingnya nyaman, membuat orang sekelilingnya aman, dan bahkan mungkin jadi menginspirasi untuk orang di sekeliling. Oh, ternyata umat Islam itu adalah pribadi-pribadi yang menyenangkan, kemudian enak gitu untuk diajak bersosialisasi, dan tentu kita untuk mengurangi juga orang-orang yang memang sekarang ini sakit psikologis itu lebih banyak. Kita itu selalu berpikirnya atau kita selalu berespon terhadap penyakit secara fisik ya. Kan kalau sakit misalnya diare atau sakit kemarin kita kena virus itu, wah semua orang fokus. Tapi jangan abaikan, jangan lupakan jiwa kita. Karena ini pun penting dan sangat menentukan juga fisik kita. Ternyata hampir 80% penyakit secara fisik itu adalah bermula dari masalah psikologis yang tanpa disadari perlahan-lahan itu ternyata mengikis fungsi-fungsi jiwa kita. Nah, dengan saum inilah kita mencas bahwa diri kita, jiwa kita ini menjadi sehat. Karena tentu bagi orang yang saumnya benar-benar lillahi ta'ala bahwa saya ingin lebih dicintai oleh Allah, tentu akan sangat berefek terhadap perilaku ya, sehingga jiwanya menjadi seimbang dan memiliki kepribadian yang terintegrasi. Terintegrasi itu apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia ucapkan sama dengan yang dia lakukan. Itu barangkali Mbak Elin sangat manfaat insya Allah ya saum ini. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ibu atas semua pemaparannya. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Dan senantiasa Allah menjaga perjalanan jihad Ibu. Ya, para pemirsa Ramadan Cinta Persisri, kunjungi kami juga di website di www.persisri.org.id dan di IG kami, IG Persisri PP, dan juga di Facebook PP Persisri. Saya Lin Solihat sebagai pemandu acara di sore hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Allahu yakhudu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.